Beberapa waktu lalu saya sempat berpikir kira-kira konten yang menyangkut power supply apalagi yang kira-kira menarik dan bisa memberikan sedikit edukasi untuk teman-teman. Terus ketika saya browsing beberapa sosial media, saya melihat ada beberapa orang yang menanyakan tentang efisiensi dengan kapasitas. Misalnya sama-sama kapasitasnya 650 watt tetapi dengan sertifikasi efisiensi yang berbeda. Akhirnya saya coba melihat kemungkinan untuk seperti apa kami bisa deliver konten ini ke teman-teman dan kami menemukan caranya. Mungkin tidak 100% tepat, tapi bisa memberikan gambaran yang lebih luas mengenai hubungan antara efisiensi dengan watt yang dimiliki oleh power supply dan juga sekaligus hubungannya dengan beberapa topologi atau ya spesifik lah 2 topologi power supply yang umum digunakan. Ini di kiri dan kanan saya ada 2 buah power supply yang berbeda kasta, tetapi memiliki kapasitas yang sama. Yang sebelah kanan saya adalah FSP HV Pro 650 watt. Ini sudah mendukung ATX 3.0. Kami sudah menggunakan power supply ini di beberapa konten sebelumnya. Lalu di sebelah kiri saya, ini power supply dari Cooler Master seri XG 650 watt juga, tetapi sertifikasinya salah satu yang tertinggi, 80 plus platinum. Kalau kita ngomong harganya nanti saya cantumin di sini ya, masing-masing. Itu mungkin untuk sebagian orang ini ngapain beli power supply kapasitas sama, tetapi memiliki hanya perbedaannya itu secara umum itu sertifikasi berbeda. Ya tentunya yang XG ini modular ya, full modular ya. Tapi kan tidak akan mungkin selisihnya segitu banyaknya. Kita akan melakukan pengujian dengan metode seadanya, dengan peralatan yang kami miliki seadanya juga, dan semoga ini bisa memberikan satu pencerahan bahwa kalau kita memilih power supply itu tidak hanya berdasarkan kapasitas watt juga, apa hubungan antara sertifikasi efisiensi dengan kemampuan power supply, sekaligus juga mengenai topologi. Oke, si Cooler Master XG650 ini memiliki topologi full bridge LLC. Ini salah satu topologi termahal dan biasanya kita temukan di power supply sebenarnya ya umumnya di atas 750 watt. Tapi di seri XG Cooler Master menanamkan full bridge LLC ini di kategori yang masih di bawah 750 watt, yaitu di 650 watt. Sedangkan topologi sekunderinya adalah DC to DC, di mana 12 volt itu akan dikonversi menjadi 3,3 dan 5 volt. Sedangkan si HV Pro karena dia budget oriented, dia menggunakan topologi yang standar digunakan di power supply entry level, yaitu dual 4 watt. Tetapi untuk topologi sekunderinya dia tidak menggunakan topologi kuno ya, atau topologi tradisional. Yang biasanya itu yang digunakan adalah topologi group regulated dan juga atau MAC-M. Yang mereka pakai di sini, mereka adopsi adalah DC to DC. Jadi secara sekunderi topologi keduanya memiliki topologi yang sama, yaitu DC to DC. Metode pengujian yang kami lakukan di konten kali ini adalah dengan melakukan konfigurasi seperti yang kalian bisa lihat berikut ini. Power supply mengambil daya listrik AC-nya dari power meter. Kemudian dari power supply itu ada 4 konektor, yaitu 2 konektor PCI Express 8 pin atau 6+2 dan 2 konektor CPU 8 pin yang masuk ke PMD USB yang dibuat oleh Elmore Lab. Kemudian dari PMD USB ini akan masuk ke dummy loader yang nanti akan membebani si power supply. Perlu diperhatikan ada satu konektor yang tidak bisa dibaca oleh PMD karena tidak tersedia konektornya, yaitu konektor 24 pin. Sehingga 24 pin ini kita bypass langsung ke dummy loader. Dan untuk mengukurnya selain ada tampilan seperti berikut. Selain ada tampilan di layar itu nanti yang akan mendeteksi tegangan, arus, dan juga watt dari PMD. Artinya itu berapa output yang dikeluarkan oleh si PMD ya, oleh si power supply yang dibaca oleh si PMD. Dan juga ada tampilan yang ada di sini nantinya, yang akan menampilkan kondisi tegangan, serta kami juga akan menggunakan sebuah avometer yang sudah true RMS untuk mendeteksi
tegangan 12 volt. Kita akan fokus di 12 volt karena kedua power supply yang kita uji ini adalah DC-to-DC yang mampu mengeluarkan daya atau menghasilkan daya maksimum di rail single 12 volt. Kita mulai dengan menguji Cooler Master XG 650 watt 80 plus platinum. Ini kondisi idle, dummy loader sudah kami nyalakan. Kita lihat pembacaan 12 voltnya ada di 12,1. Demikian juga pembacaan di avometer. Dan pembacaan yang tampil dari PMD yang ada di layar monitor adalah di angka sekitar 12,2. Jadi bisa kita katakan ketiga alat ukur yang tampil di sini kurang lebih sama. Sekali lagi kami tekankan 24 pin daya atau kondisi atau telemetri untuk voltase, arus, dan juga tegangan untuk 24 pin tidak bisa dibaca di PMD. Jadi di sini yang akan tampil kemungkinan nanti akan lebih rendah di sini karena lebih banyak daya yang bisa dimonitoring oleh dummy loader. Demikian juga dengan avometer. Kita akan mulai bebani di 30 ampere. Bagian atas ini adalah pembebanan di 30 ampere. 30 ampere. Masing-masing ini 10-10. 30 ampere. Kita lihat tegangan masih bagus. 12 voltnya ada masih di 12 volt ya. Dan teman-teman bisa lihat di layar monitor mulai terbaca watt pada 4 konektor tadi. 2 buah PCIe power dan 2 buah EPS power. EPS ini mewakili 8 pin CPU konektor. Kita load lagi 40 ampere hanya di 12 volt. Bisa lihat itu naik ya terus. Kita lihat tegangan yang terbaca juga masih di atas 12 volt. 50 ampere. 50 ampere kalau kita kali 12 itu ini sudah sekitar 600-an watt ya. 600 watt DC. Tetapi jangan salah, sekali lagi PMD hanya mendeteksi 4 konektor. 24 konektor ini tidak bisa dibaca di PMD. PMD saat ini menunjukkan angka di 500-an watt. Kita naikkan lagi menjadi 60 ampere. 60 ampere seperti ini. 60 ampere itu sekitar 720 watt saat ini. Kita tambahkan lagi 70 ampere. Nah, di 70 ampere kita lihat tegangan itu sudah sedikit turun baik di avometer ya masih bisa mencapai 12 lah. Demikian juga yang ada di pembacaan yang ada di dummy loader. Kita lihat konsumsi daya saat ini dengan 70 ampere beban dari AC itu sekitar 860 watt. Ya, kita tambahkan lagi ini 70 ampere kita jadikan 80 ampere. 80 ampere ini sudah melebihi kapasitas si power supply loh ya. Power supply-nya ini 650 watt. Dan kita lihat daya yang diambil dari listrik itu sekitar 1000 watt. Tegangan juga masih bagus di angka 11,9 untuk 12 volt. Sekali lagi kami tidak membebani 5 dan 3,3 volt. Ini murni hanya menarik 12 volt saja. Dan 12 volt ini paling banyak digunakan di PC kita baik untuk prosesor maupun kartu grafis. Ini 80 ampere kami tambahkan lagi menjadi 84 ampere. 84 ampere, konsumsi daya naik menjadi 1050-an watt. 84 ampere ya. Kita naikkan lagi 86. Ini ada tambah 2 ampere. Dan dia cut off. Artinya proteksinya itu bekerja. Proteksi si power supply ini bekerja ketika sudah mulai mencapai batasnya. Jadi overcurrent protection-nya ini sudah berjalan saat ini. Kita buktikan apakah power supply ini masih bisa kita gunakan atau tidak. Atau dia udah mati. Benar nggak sih ini proteksinya berjalan atau tidak? Ini kita matikan semua dulu. Kita turunkan. Ya. Kemudian kita coba hidupkan lagi. Kita lihat. Power supply-nya masih bisa berfungsi. Dan kalau kita coba membebani, perhatikan layar monitornya. Itu mulai terbaca lagi kembali. Jadi power supply survive, selamat, dan proteksinya sudah bisa berjalan dengan baik dengan angka yang jauh daripada seharusnya. 650 watt 12 volt itu kalau dari spesifikasi yang ada di badan power supply itu 54 ampere. Tapi tadi kita bisa melihat dia masih mampu supply hingga 84
ampere. Sekarang kita lakukan pengujian yang sama dengan FSP HV Pro 650 watt 80 plus bronze 230 volt. Oh ya, ngomong-ngomong soal voltase yang kami gunakan pada pengujian ini ya kami standarkan di angka 220 volt. Kita akan mulai membebaninya dengan 30 ampere sama di 12 voltnya. Dan kita lihat sudah bekerja. Coba perhatikan di layar monitor. Tegangan juga masih oke di 12 volt. Konsumsi dayanya hampir 400 watt ya di 30 ampere. Jadi kalau mau hitung itu 30 ampere itu kali 12 saja. Berarti sekitar 360 watt ya. Untuk DC-nya, sedangkan dari AC-nya itu 390 watt. Kita tambahkan lagi setelah 30, 40 ampere. Tegangan 12 voltnya mulai turun, tapi masih oke. Pembacaan di PMD juga menunjukkan angka yang sedikit turun. Sekarang ada pas di 12 volt ya. Kita tambahkan lagi 50 ampere. Nah, ketika dia menginjak 50 ampere, kita bisa lihat tegangan itu langsung drop ke 11,8. Ini masih dalam lingkup normal ya. Jadi tegangan yang turun sebesar ini masih dalam kategori normal untuk sebuah power supply. Karena dia dibebani dengan 50 ampere. 50 kali 12 itu ada di angka 600 watt. Sedangkan jalur 12 volt, ini DC to DC juga, 12 volt di power supply HV Pro 650 watt ini sama persis dengan power supply XG650 tadi, yaitu di 54 ampere. Kita coba nih di 54 ampernya apakah dia menyala atau tidak. Ya, masih bisa di 54 ampere dengan konsumsi daya dari listrik itu sekitar 704 watt. Tegangannya sedikit turun lagi. Kalau di avometer 11,8, di dummy loader 11,7. Kalau dari pembacaan PMD itu masih stay di 12 volt. Jadi ini mewakili tegangan output yang ada di PCI Express dan juga CPU 8 pin. Kita akan langsung naik ke 60 ampere. Ini kita matikan yang 4. Kita akan naikin 60 ampere. 60 ampere, dia bisa masih berjalan. Tegangan 12 voltnya juga semakin turun, 11,7 saat ini. Dan konsumsi daya sudah mencapai 780 watt dari PLN. Ini sudah 60 ampere ya. Sudah melebihi dari kemampuan standarnya. Kita akan coba naikkan di 70 ampere. Dia langsung shutdown. Dan kita akan buktikan apakah power supply ini rusak atau masih bisa berfungsi. Ini kita matikan dulu. Seluruh bebannya dinormalkan dan kita hidupkan lagi. Terlihat power supply masih survive. Proteksinya bekerja dengan sangat baik ketika melewati beban yang bisa dia terima. Kita coba naikkan 20 ampere, 30 ampere di 12 volt. Dan itu terbaca dengan baik di PMD. Itu terbaca ya, berapa wattnya di masing-masing output. Baik itu CPU 8 pin dan PCI Express. Teman-teman perhatikan tidak dalam pengujian tadi, ketika si Cooler Master ini bisa mencapai 84 ampere. Kalau kita kalikan 84 ampere kali 12 volt itu sudah lebih dari 1000 watt. Dan konsumsi daya yang tadi terbaca oleh power meter itu di angka 1000, ya sekitar 1050 watt ya. Itu efisiensinya baik sekali gitu. Dan ini membuktikan kombinasi antara topologi high-end seperti full bridge LLC plus DC to DC yang didukung oleh komponen-komponen yang ada di dalamnya. Ya, kita bisa bilang ada komponen berupa japan kapasitor ya, beberapa rectifier yang memang dirancang khusus untuk power supply high-end itu akan sangat membantu output efisiensi yang kami bisa katakan salah satu yang mengagumkan dari hasil pengujian sederhana yang kami buat. Sedangkan di satu sisi FSP HV Pro dengan harga yang jauh lebih murah, ini bisa menjadi solusi buat teman-teman yang membutuhkan sebuah power supply durable, tidak neko-neko maksudnya, proteksinya tadi sudah kita buktikan, dan masih bisa menghantarkan output tegangan yang cukup baik
belum pada level yang mengkhawatirkan, ya ingat ya, yang kita uji tadi hanya di 12 volt saja. Kita memang draw DC 12 voltnya itu tanpa kita konversi ke 3,3 dan 5 volt. Untuk membuktikan benar tidak DC-to-DC sirkuit yang ada di kedua power supply ini. Kalau kita ngomong soal proteksi, dua-duanya memiliki proteksi yang sudah terbukti langsung dalam video. Semuanya melakukan cut off ketika sudah melewati bebannya. Hanya untuk Cooler Master bebannya itu, beban limitasi atau toleransi beban melewati kapasitas seharusnya itu cukup besar, cukup tinggi dibandingkan beban yang bisa ditoleransi oleh HV Pro. Harga, ya nggak usah kita ngomongin lah. Yang sebelah kiri saya ini mungkin lebih dari 2 kali lipat atau mencapai 3 kali lipat harga HV Pro yang ada di sebelah kanan saya. Itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ada pencerahan dan tidak lagi bingung dengan hubungan antara efisiensi dengan wattage atau kapasitas sebuah power supply. Pilihlah power supply yang memiliki kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan spesifikasinya agar melindungi komponen-komponen PC kesayangan yang dipakai oleh teman-teman. Sampai bertemu di konten MyClub ID berikutnya.